Tahun 80 Hijriah di kota Kufah, lahirlah An-Nu'man bin Sabit, kelak dikenal sebagai Imam Abu Hanifah. Meski berdarah Persia, ia menjadi tokoh besar di dunia Islam. Ini bukti bahwa keutamaan dalam Islam tak diukur dari keturunan, tapi dari ilmu dan ketakwaan. Dari Kufah, cahaya ilmu pun mulai bersinar. Sebelum dikenal sebagai ulama, Abu Hanifah adalah pedagang kain yang sukses, tapi kekayaan tak menjadikannya kikir. Ia dermawan, sederhana, dan dikenal suka menolong murid-muridnya. Malamnya diisi ibadah, siangnya dalam majelis ilmu. Ia adalah teladan, seorang pengusaha, tapi hatinya milik Allah. Kekuasaan berkali-kali menawarkan jabatan, hakim, bendahara negara, semuanya ditolak. Abu Hanifah tak mau ilmunya tunduk pada politik. Akibatnya ia dipenjara dan disiksa. Tapi prinsipnya tegar, lebih baik dihukum di dunia daripada dimurkai Allah di akhirat. Inilah ulama yang tak bisa dibeli. Berbeda dari banyak ulama lain, Abu Hanifah mulai belajar agama saat remaja. Ia berguru selama 18 tahun pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Meski sempat ragu, hatinya kembali terpaut pada ilmu. Ketekunannya menumbuhkan kematangan intelektual yang menjadi dasar mazhab Hanafi. Ilmu Abu Hanifah diteruskan murid-muridnya yang hebat, Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, dan lainnya. Mereka menyusun kitab-kitab penting dan menyebarkan mazhab ke berbagai negeri. Melalui mereka, ilmu sang imam terus hidup lintas zaman dan generasi. Imam Abu Hanifah teguh dalam akidah Ahlus Sunnah. Ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ia menolak paham menyimpang seperti Jahmiyah. Baginya, iman bukan hanya di hati, tapi juga ucapan dan amal. Akidah bukan sekadar teori, tapi jalan hidup. Abu Hanifah dikenal lewat karya-karya seperti Al-Fiqh Al-Akbar. Ia juga meletakkan dasar pemikiran fiqih yang sistematis. Meski sebagian besar dicatat oleh murid-muridnya, warisannya membentuk kerangka mazhab yang digunakan oleh jutaan umat Islam hingga hari ini. Kecerdasannya dalam logika dan hukum membuatnya dijuluki Imam Ahlur Ra'i. Bahkan Imam Syafi'i berkata, semua manusia dalam fiqih adalah anak buah Abu Hanifah. Ia membuka bab baru dalam metode ijtihad, mempertimbangkan nash, qiyas, dan maslahat umat secara menyeluruh. Meski dikenal sebagai ahli fiqih, Imam Abu Hanifah juga menguasai hadis. Ia sangat selektif, hanya menerima riwayat dari perawi yang kuat dan terpercaya. Ia tak banyak meriwayatkan, tapi sangat dalam memahami. Bagi beliau, ilmu bukan sekadar hafalan, tapi amanah. Tahun 150 Hijriah, Abu Hanifah wafat di penjara karena menolak tunduk pada kekuasaan. Tapi di tahun itu pula, Imam Syafi'i lahir. Seakan Allah mengganti satu cahaya dengan cahaya lain. Abu Hanifah telah pergi, tapi namanya terus hidup dalam jutaan hati yang menapaki jejaknya.